Berarti kiprah saya dalam konteks bergelut di dunia industri musik tuh ada yang merhatiin, yaitu pemerintah. Inspirasi tuh selalu harus ada hubungannya dengan kreativitas. Satu kreativitas tuh harusnya nggak boleh berhenti di satu awal aja. Dapat idenya biasanya gimana atau lagi ngapain? Inspirasi itu datangnya jadi harusnya dari perasaan, dari hati kita sendiri. Orang ketika pandemi kira-kira setahun, bulan April ya masalahnya, tahun lalu itu bingung mau ngapain. Saya merasa dalam tanda kutip sedikit ada prihatin, tapi yakin bahwa anak muda ini akan memberikan satu SDM yang kuat. Halo sahabat budaya, kembali lagi bersama saya Rahel Solisa, tentunya di podcast Anugerah Kebudayaan Indonesia tahun 2021. Nah, tentunya seperti biasa, kali ini saya akan ditemani bersama seorang musisi dan juga penerima Anugerah Kebudayaan Indonesia tahun 2020, tahun lalu, di kategori pelopor, pencipta dan pembaru, yaitu Mas Erwin Gutawa. Halo. Halo Rahel. Mas Erwin, apa kabar? Baik. Sehat selalu ya. Alhamdulillah, masih sehat sampai sekarang. Oke. Yeah. Nah, sekarang mau nanya nih, pasti yang lain pada mau nanya tentang Mas Erwin yang tahun lalu bisa menerima penghargaan itu. Mungkin boleh diceritakan pengalamannya? Iya, jadi terus terang kan kalau saya di musik tuh boleh dibilang saya aktifnya di dunia industrinya ya. Mungkin orang mengenal saya sebagai orkestrator, sering bikin konser, bikin album, bikin rekaman dan segala macam. Jadi emang konteks musiknya saya banyak beraktivitas di dunia industri musiknya gitu ya. Nah kebetulan tiba-tiba dapat satu info bahwa saya dapat anugerah kebudayaan. Menurut saya itu sesuatu yang tentunya membanggakan buat saya sendiri gitu, karena ternyata berarti kiprah saya dalam konteks bergelut di dunia industri musik tuh ada yang merhatiin, yaitu pemerintah. Dalam jadi saya seneng banget, bangga banget gitu, dan ini juga jadi salah satu mungkin penyemangat gitu, jadi untuk supaya tetap berkarya terus gitu, karena menurut saya emang musik itu luas banget gitu. Nah, sebenarnya tahu nggak sih saat itu diajuin sama siapa? Mungkin ada yang ngajak gitu? Pelaku utamanya kayak Mas Benz itu. Yang tadi dong ya? Itu ya tertuduh utamanya kayak Mas Benz ya gitu. Jadi ya mungkin Mas Benz juga karena udah kenal dari zaman dulu, dan memang di musik saya kan nggak cuma rekaman dan segala macam. Saya coba berusaha untuk menyalurkan pemikiran-pemikiran yang dalam konteks musik, seperti bikin program di atas rata-rata anak-anak, bikin konser-konser tribute, salut untuk orang-orang tokoh-tokoh yang pernah berjasa di dunia musik Indonesia. Kemudian saya juga punya konsep yang namanya etnokestra, gimana kita memainkan musik tradisi tapi dengan instrumen orkestra gitu dan segala macam. Jadi senang banget diperhatiin gitu, jadi dapat penghargaan, dan itu jadi tanggung jawab lah kira-kira untuk saya selalu berkreasi lah. Bisa jadi salah satu role model juga nih, Mas Erwin ya kan? Mudah-mudahan. Amin. Amin. Oke. Nah, tentunya nih, kan inspirasi merupakan hal esensial dari segala karya musik nih. Nah, kalau menurut Mas Erwin, inspirasi ini tuh apa? Jadi gini, inspirasi tuh kalau dari katanya inspirasi ya, kalau kita bilang gue lagi dapat inspirasi tuh berarti kan lagi dapat ide. Iya. Jadi menurut saya tuh inspirasi itu erat kaitannya dengan sebuah menemukan sesuatu. Ya, kalau menemukan sesuatu atau cari ide tuh pasti ada hubungan dengan kreativitas. Jadi saya bilang kalau inspirasi tuh selalu harus ada hubungan dengan kreativitas. Nah, buat saya inspirasi yang bagus, inspirasi yang baik adalah sebuah kreativitas yang bisa membuat orang yang lihat, dengar atau apapun ya menikmati itu bisa dapat juga kreativitas lagi. Yeah. Jadi itu menginspirasi. Jadi satu kreativitas, katakan saya cuma sekedar berkreasi untuk bikin satu musik chamber orchestra 4 orang. Tapi ketika ada orang yang melihat dan itu mereka malah terpacu untuk mengkreasikan. Oh, berarti kalau Mas Erwin bikin ini, saya harus bikin kayak gini dong. Jadi itu sambung menyambung membuat jadi satu jalinan kreativitas baru yang
kalau bertumpuk-tumpuk akhirnya jadi banyak yang berkreasi gitu. Kira-kira gitu sih. Jadi itu kreativitas yang bagus itu atau inspirasi yang bagus adalah yang bisa menimbulkan kreasi baru atau kreativitas baru terhadap orang lain atau mungkin dirinya sendiri juga, karena satu kreativitas tuh harusnya nggak boleh berhenti di satu awal aja gitu. Jadi harus berkembang gitu. Nah, tentunya kalau untuk membangun inspirasi dalam musik, kalau Mas Erwin sendiri gimana? Mungkin lagi mau bikin lagu atau bikin apa, terus dapat idenya biasanya gimana atau lagi ngapain? Jadi gini, jadi tiap orang ya, kalau kamu tanya semua musisi beda-beda Pak ya. Ada yang pakai ngerokok dulu, ya kan? Gue kemana? Jadi tiap orang punya cara personal untuk dapat inspirasi. Jadi tapi gini, namanya musik itu kalau saya konteksnya ke musik itu menurut saya adalah seni menata bunyi. Iya kan? Lewat tata bunyi kita bisa lewat berdasarkan pengalaman, berdasarkan harus mungkin belajar, bisa juga lewat totalitas segala macam, itu akhirnya bisa mereka punya teknik yang membentuk tata bunyi yang akhirnya bisa menggerakkan orang lain yang dengerin. Baper, bisa tiba-tiba pengen joget, bisa pengen segala macam lah ya, atau jadi semangat gitu, atau yang sedih makin sedih gitu kan, segala macam. Jadi menurut saya inspirasi itu datangnya jadi harusnya dari perasaan, dari hati kita sendiri. Gara-gara kita ngelihat manusia, ngelihat orang lain, atau ngelihat keadaan sekitar kita. Cara ngewujudnya tiap musisi punya macam-macam. Kalau saya karena mungkin banyak berorkestrasi, saya ngebayangin bunyi orkestra pasti. Belum tentu sih orkestra itu cuma bagian dari cara saya bermusik, tapi mungkin kalau musisi rock itu dia akan ngebayangin bunyi gitar. Dengan itu makanya dia ngerokok dulu. Kalau gitu. Jadi nanti akhirnya caranya beda-beda, tapi saya percaya bahwa inspirasi itu harus datang dari dirinya untuk gara-gara dia ngelihat sekelilingnya. Gitu, gara-gara ngeliat manusia lain. Kenapa? Karena musik itu tadi saya bilang harus bisa menggerakkan, hasilnya itu yang dia dengar, tata bunyi itu harus bisa menggerakkan perasaan yang dengerin. Perasaan itu kan macam-macam gitu. Nah itu inspirasi dari manusia dan sekelilingnya. Nah makanya kita jadi terinspirasi untuk bikin lagu yang cepat, lagu yang baper, sampai bikin yang megah, sampai yang epic itu gara-gara kita nonton TV, baca cerita dan segala macam. Jadi inspirasi itu harus emang datang dari mana aja, tapi itu harus tergerak dari diri perasaan sendiri. Kita sebagai musisi. Oke, luar biasa banget. Ngomong-ngomong inspirasi nih, aku mau tanya yang tahun lalu itu. Tahun lalu kan kita ada pandemi COVID kan, nah terus Mas Erwin ini bikin orkestra online gitu. Nah itu gimana? Kenapa bisa kepikiran bikin kayak gitu? Padahal orang-orang kan juga mungkin masih bingung gimana cara ngerekamnya ya gitu. Ya, pasti kita semua nggak cuma musisi sih ya. Pasti semua orang ketika pandemi kira-kira setahun, bulan April ya kalau nggak salah ya. Tahun lalu itu bingung mau ngapain. Pertama kali di lockdown ngapain coba di rumah, makan, jadi cari kesibukan segala macam. Tapi ketika sudah mulai bingungnya, udah mulai paniknya udah mulai lewat 2 minggu atau 3 minggu, esensinya kita kan sebagai siapapun mau jadi musisi kan harus ngelakuin, kalau kita jadi seniman harus melakukan sesuatu. Sesuatu artinya bermain musik, berkarya, bermusik. Nah, di dalam konteks orkestra memang kita sering main bareng-bareng. Nah, itu yang saya cari jawabannya, gimana cara main bareng-bareng, orang ketemu aja nggak boleh, gitu kan. Kebetulan emang saya diskusinya sama Gita, anak saya, gitu. Kebetulan dia lumayan, karena anak muda jadi referensinya cukup banyak terhadap hal-hal yang namanya cara-cara proses digital dan segala macam. Akhirnya kita ketemu konsep gimana kalau kita main bareng-barengnya lewat online aja. Nah, tantangannya ada baru kan ketika kita ngumpulin. Biasanya kalau kita ngumpulin katakan 50 orang pemain orkestra itu, mereka bersinergi atau jadi mainnya asik tuh gara-gara denger yang lain kan. Dengar pemain violin akan jadi seru karena dia dengar bunyi flute, ada bunyi timpani jadi makin semangat. Nah, akhirnya prosesnya jadi berbeda karena mereka harusnya main sendiri-sendiri di rumah. Mereka kirim data ke saya, jadi saya satuin. Nah, di situ memang jadi tantangan awal-awalnya. Mereka ketika main orkestra sendiri di rumah, cuma harus ngebayangin bahwa mereka lagi main ber-60, ber-50. Itu proses. Itu yang menurut saya sekarang justru udah biasa karena mereka sudah jadi tahu
Jadi Bagaimana cara bermain? hikmahnya bermain virtual itu adalah sekarang banyak musisi yang bisa ngebayangin imajinasinya jauh lebih Musiknya mau luas kemana? karena dia walaupun main sendiri dia tahu nih arahnya akan kemana, jadi yang megah dan segala macam, kira-kira gitu sih. Itu blessing sih buat saya, tiba-tiba saya bisa ngelakuin itu. Satu, dapat bisa menyibukkan teman-teman, saya sendiri jadi sibuk. Yang lebih hebat lagi adalah dalam konteks adalah sekarang musisi banyak yang tahu teknologi karena mau nggak mau harus kirim data lewat email. Harus ngerekam sendiri, datanya harus di WAV format ini, format itu. Jadi itu yang repot kan. Itu akhirnya jadi tahu sekarang semuanya. Jadi nggak cuma tahu main musik tapi harus bisa ngedit segala macam, jadiin satu gitu segala macam. Jadi di prihatin pun, di masa prihatin ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Jadi gitu. belajar teknologi juga ya. Walaupun kita lebih senang kalau nggak ada pandemi gitu ya, tapi ambil hikmahnya aja. Iya, itu kira-kira gitu konser virtual. Berarti saat konser virtual itu yang cara pembuatannya tuh mereka ngebayangin imajinasi, atau Mas Erwin kasih satu lagu, atau Mas Erwin udah bikin nih dari mungkin piano atau organ, musiknya baru mereka ikutin Mas Erwin. Jadi gini, enaknya jadi musisi orkestra, nah ini enaknya keberuntungan musisi orkestra tuh kita punya bahasa yang sama selain bahasa Indonesia yang sehari-hari ini adalah bahasa notasi. Iya. Jadi notasi itu yang mengikat kita, tinggal interpretasinya yang berbeda. Jadi jadi notasinya G, C itu mereka saya tulis, saya yang perintahkan karena saya arrangernya, saya orkestratornya. Jadi dan itu data itu gampang dengan mudah dikirim lewat WA, itu partitur dapat. Nah, mereka punya kayak tentara, punya disiplin yang kuat. Kalau disuruh G jangan main not yang lain, harus G gitu ya. Nah, yang penting adalah akhirnya bagaimana cara memainkan notasi G itu, interpretasi kan. Nah, itu saya biasanya entah saya perintahkan lewat tulisan lebih yang bagian ini yang lembut-lembut ya gitu, atau kita bikin zoom kelompok untuk kasih tahu bagaimana maksud lagu ini. Awal-awal bingung karena mereka biasanya kita briefnya dalam satu waktu yang 50 orang bareng-bareng ya, tapi belakangan kita bikin konser itu sampai 14 kali dalam tahun itu, tiap bulan bikin, entah untuk ini buat Dikbud juga bikin berapa kali gitu ya. Akhirnya terbiasa. Ketagihan ya. seru juga gitu. Seru juga. Itu salah satu alternatif bermusik yang baru, walaupun tetap berorkestra gitu. Iya, jadi tetap menginspirasi juga nih, menginspirasi yang ngelihat, oh ternyata bikinnya kayak gini, ini keren juga nih gitu. Iya, artinya membuka mata bahwa main bareng tuh nggak semata-mata harus gerompok di satu ruangan. Sekarang ini kita bisa main bareng dengan virtual. Kalau kita menguasai teknologi, ternyata kreativitas bisa berkembang, bisa banyak. Bisa banyak yang bisa kita lakukan. Nah, kalau menurut saran Mas Erwin sendiri nih, seperti apa harapan seorang musisi dapat berperan dalam pemajuan kebudayaan melalui karyanya nih? Iya, jadi ini buat anak muda ya berarti? Enggak. Semuanya boleh. Buat semuanya. Jadi gini, saya kalau kita ngomong kebudayaan ya, jadi saya percaya kita tahu lah seni itu adalah salah satu cabang kebudayaan. Musik itu adalah salah satu cabang seni. Ya ada seni lukis, seni macam-macam lah ya, seni teater dan segala macam. Sementara seni secara keseluruhan itu unsur dari sebuah kebudayaan, kebiasaan satu masyarakat tertentu, salah satunya adalah berkesenian. Jadi kaitannya emang gede banget antara seni, pencapaian seni, karya-karya seni sama terhadap namanya kebudayaan itu. Jadi menurut saya tiap masyarakat, tiap bangsa itu sebetulnya punya cara, punya ciri khas, punya karakter tertentu gara-gara dia berdialog dengan alamnya, dan ini udah berlangsung mungkin ratusan atau ribuan tahun, sampai makanya punya kebiasaan-kebiasaan tertentu, dipengaruhi dari sini, dari situ, bisa bikin ini, bisa gini, akhirnya punya kebiasaan tertentu, akhirnya membentuk musik itu, gitu. Kita tahu ada karawitan di Semarang segala macam. Jadi menurut saya semua ada hubungannya dengan kekuatan jati diri. Saya ngomong nanti jadi jati diri. Kenapa? Saya bilang jadi menurut saya kalau mau kita kuatin kebudayaan, itu kita harus jadi dari diri kita dulu, diri sendiri dulu, gitu. Apa sih kekuatan kita? Biasanya orang Indonesia menurut saya nih pengamat musik, kalau saya bukan pengamat, saya pelaku musik, musisi. seneng banget sama ritme-ritme, karena kita tropik.
gitu ya kan. Wah, dari campur sari sampai apa juga dihajar, kita seneng karena biasa gitu. Jadi karena kita alamnya nggak pernah dingin banget gitu. Jadi menjawab itu biasanya jadi orangnya banyak happy-nya, banyak segala macam. Nggak bisa terlalu serius yang kayak gimana gitu, walaupun bisa juga serius. Tapi nah karakter bisa. Jadi karakter itu yang membentuk sebetulnya. Makanya di Brazil ada musik samba, di India ada gitu, di Eropa klasikal. Sebenarnya mereka menjawab. Nah, kalau menurut saya makin kuat itu kalau kita menggali itu. Menggali kekuatan kita sendiri, tentunya nggak boleh menutup mata dengan cuma sekedar gitu, karena pengaruh namanya kebudayaan tuh nggak pernah berhenti di satu titik. Kenapa kita sampai sini? Karena kita dulu dipengaruhi oleh bangsa India, bangsa Aceh, ada bangsa Arab, bangsa masuk, ada bangsa Cina masuk di musik Tanjidor segala macem, Melanesian lewat Ambon nih. Itu emang apa ya, emang harus lumrah terjadi dalam proses kebudayaan. Jadi ketika itu bersatu dan berkembang dan akhirnya menjadi jati diri, itu yang bikin kita kuat sih sebetulnya. Sebenarnya banyak contoh bangsa di dunia yang akhirnya kuat sekali gara-gara menggali kekuatannya dia sendiri gitu. Tapi dikembangkan dengan teknologi, dengan segala macam yang mereka akhirnya jadi stand out banget di pergaulan bangsa-bangsa di dunia gitu. Dari diri sendiri dibantu juga sama teknologi juga pasti berarti. Jadi sekarang kalau gini, teknologi itu udah kayak apa sih? Keharusan. Gini, katakanlah di dunia musik ya, saya mau cerita bagaimana cara orang membuat dan menikmati musik berbeda 50 tahun lalu sama sekarang. Apalagi per 10 tahun beda banget. Dulu orangnya pakai plat. Jadi orang dengar. Bahkan dulu belum ada rekaman. Kita kalau mau dengar musik harus ke concert hall. Jadi diingat-ingat aja gitu. Diingat-ingat musik kemarin keren banget tuh yang di konser. Iya, akhirnya mulai ada rekaman dan segala macam. Sekarang udah ada YouTube yang beda sekali. Cara bikinnya juga beda. Jadi musik yang dibikin di era analog pasti berbeda cara bikinnya dengan sekarang yang serba digital, serba mesin dan segala macam. Dan itu nggak apa-apa, itu emang wajar. Jadi kekinian ke teknologi itu selalu sejalan dengan karya-karya kebudayaan dan karya seni, selalu Nah, konteksnya musik kenapa selalu berkaitan dengan kekinian itu? Makanya musik selalu bisa jadi patokan penanda atau bukan penanda zaman. Iya. Menandakan kalau kita udah maju gitu. Bukan. Udah berkembang. Bukan. Kita kalau dengar musik tertentu itu bisa kita tahu ini di tahun segini. Oh, penanda zaman, penanda era. Iya kan? Kita kalau dengar orkes klasik pasti ini itu Eropa tahun 1800. Tapi kalau dengar rock and roll kita ngomong era, jadi karena cara mainnya, cara nikmatinya, cara bikinnya berbeda. Kalau sekarang dengar EDM udah tahun 2020, 2021 kira-kira gitu. Jadi musik tuh bisa dijadiin patokan. Itu kapan? Karena selalu terkaitan itu kapan dan karena terkait sekali dengan kehidupan kebudayaan saat itu, teknologi saat itu apa yang benar. Kira-kira gitu. Makanya kuat banget emang itu seni sama kebudayaan manusia gitu. Ya. Keren banget ya, seru banget ngobrolnya. Nah, kalau menurut Mas Erwin sendiri nih, bagaimana sih cara efektif untuk mencapai suatu prestasi yang gemilang bagi pelaku budaya? Prestasi. Salah satunya Mas Erwin sebagai komposer. Prestasi ya? Ya kalau yang gemilang. Ya prestasi gemilang. Maksudnya apa itu prestasi gemilang? Kalau gemilang di hatiku. Lagu dong. Gemintang. Salah. Ya. Maaf. Ya jadi gini. Kalau di seni itu susah emang untuk ngomong konteksnya yang satu ini lebih bagus apalagi tuh. Semua menurut saya semua bagus. Nggak ada jenis musik yang lebih jelek daripada yang itu lebih bagus. Tapi mungkin karena konteksnya industri kadang-kadang memang ada sesuatu pencapaian yang harus kita hargai. Ada AMI Award, ada apa segala macam, itu kan untuk menghargai pencapaian industri. Dalam konteks teknis main, ada lomba piano, lomba nyanyi dan segala macam itu untuk menimbulkan semangat gitu. Nah, kalau buat saya sih, kalau
itu bagus juga karena supaya banyak lahir seniman-seniman baru gitu. Dalam konteks teknis, cara main, teknik arranger terbaik dan segala macam. Ada lomba, ada festival dan segala macam gitu. Jadi itu nggak bisa semuanya langsung dijadiin satu karena emang itu berbeda. Kalau seni emang susahnya begitu, karena musik itu kadang-kadang dibikin untuk apa, di tahun kapan, dalam konteks apa, itu nggak bisa apple to apple cara nilainya. Tapi buat saya prestasi yang keren untuk musik itu adalah kalau itu berdampak Bagi orang yang dengar. bukan banyak, nggak cuman berdampak terhadap yang bikin, tapi orang lain. Biar cuma satu orang, kalau kamu tersentuh oleh karya saya, berarti itu udah prestasi menurut saya. Gitu. Apalagi yang tersentuh jutaan orang, gitu kira-kira gitu. Jadi itu tujuannya sebenarnya ke musik, karena musik itu harus bisa menggerakkan dari awal kan, menggerakkan hati atau perasaan orang. Atau hati apa aja. Nah, kalau udah berguna, musik itu udah berguna, nggak cuman buat yang bikin gitu, yang kaya bukan yang bikin aja atau yang menikmati banyak, itu menurut saya udah prestasi sebetulnya, karena susah banget nilai, karena ya itu nilainya dari industri, dari cara main, teknik main pianonya, itu kan itu award-awardnya udah banyak lah gitu ya, tapi secara musik keseluruhan namanya prestasi menurut saya sih gitu. Jadi dapat dinikmati oleh si yang dengar untuk orang lain berarti. Iya, musik yang berprestasi, yang gemilang itu menurut saya yang bisa memberi efek terhadap nggak cuma yang bikin. Tapi ada juga soalnya musik yang bikin nggak pernah didengerin orang kan. bikin disimpan. Ya itu belum ngapa-ngapain namanya. Baru benar. Bikin doang. Tapi kalau udah dirilis, entah lewat buku, entah lewat terus ada yang tersentuh, itu udah prestasi. Nah, kalau bikin karya supaya karya kita bisa menginspirasi orang lain itu bagaimana? Ya, balik lagi selalu. Ini musik tuh selalu lewat kemegahannya, lewat keindahannya, lewat ritmiknya. Apa sih yang mau siapa sih yang harus ngerespon? Manusia. Iya. Jadi musik itu harus dibikin untuk bisa dinikmati oleh manusia-manusia yang nikmatin. Iya. Jadi nah, kunci suksesnya nggak tahu sih apa. Nggak ada teori banget yang bilang yang ini pasti terkenal. Sukses, ya, kalau di industri banyak. Tapi kalau menurut saya sih kadang-kadang memang karya musik yang bagus biasanya itu mengandung value di situ yang dirasakan oleh orang. Value tuh macam-macam, ada yang level tinggi, ada yang ya cuma sekedar baper gitu ya. Atau ada cerita walaupun nggak ada liriknya. Ya kan, musik instrumental cerita. Terus kemudian ada teknik. Menurut saya bedanya seniman sama bukan seniman itu cara nyampainya ada tekniknya. Iya dong, gitu. Penyanyi asal sama gitu. Kenapa? Wah, indah ya nyanyinya karena dia ada tekniknya yang memadai untuk bisa menyampaikan cerita. Nah, menurut saya itu salah satunya, tapi pernah ada yang namanya rumus untuk bahwa ini pasti akan sukses atau sebuah musik akan sukses atau banyak dinikmati orang. Beda-beda nanti caranya, penetrasinya nanti si musik itu gitu. Jadi intinya harus berguna nih bagi orang yang dengar ya. Betul, kan? Tapi caranya selalu ya udah lo harus bikin value. Jangan cuma sekedar bikin, wah ini gue bikin gini lah, ya nggak ada value-nya apa-apa, atau ya harus ada story kali. Story apa? Walaupun nggak ada liriknya, story-nya terasa harus walaupun itu instrumentalnya cuma sekedar bunyi gitar atau bunyi oboe, bunyi flute, itu harus orang merasakan story. Bahkan story-nya bisa tiap orang punya, yang denger interpretasinya bisa berbeda-beda. Bahkan begitu. Yang penting punya story itu masuk. Ya. Ketika masuk itu sebetulnya sudah menjawab kesuksesan sebuah lagu itu terhadap karena yang ditujukan yang dengar ya gitu. Nah, manusia luar biasa banget. Apa itu? Oke, nah kalau menurut Mas Erwin kita lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya nih. Bagaimana seorang pelaku budaya dapat mempengaruhi cara pikir dan cara pandang melalui karyanya? Ya, memang gini, kita ini katakanlah, saya tadi agak menyempit kata budaya itu, katakanlah seni aja ya, seniman ya. Seniman itu dalam caranya menyampaikan, seniman apa aja ya, bukan musisi aja ya, itu punya cara yang unik biasanya. Masing-masing punya, ada yang protes lewat lagu, ada yang lewat lukisan, ada yang bercerita fenomena sosial lewat tulisan dan segala macam. Jadi sebenarnya keunikan itu yang sangat sangat spesial gitu. Belum tentu dimiliki oleh orang yang bukan seniman. Jadi seniman punya cara sendiri untuk menyuarakan sesuatu. Ada yang sangat vokal,
untuk ada yang halus, ada cuman samar-samar gitu ya. Katakanlah saya bukan yang termasuk vokal, tapi menurut saya suka gini. Saya juga concern terhadap perkembangan anak muda. Cara saya adalah saya bikinlah program di atas rata-rata. Saya nggak menyuarakan keprihatinnya. Jadi cara saya gitu. Atau katakanlah tadi saya cerita, saya seneng banget mengangkat jati diri seni musik tradisi. Tapi saya nggak punya latar belakang musik tradisi. Saya punya pengalaman orkestra. Saya main aja musik tradisi lewat orkestra. Cara saya mungkin halus sekali. Mungkin ada yang nangkep, ada yang cuma sekedar hiburan. Tapi ada yang mudah-mudahan ada yang nangkep semangat itu. Bahwa kita memang harus menyuarakan pemikiran kita untuk bisa didengerin orang kan gitu, kira-kira gitu. Nah ada yang lewat lirik ya lu gas aja apa adanya. Lo jangan ngaco dong gitu kan, nggak apa-apa. Nah cara-cara itu menurut saya beragam dan sangat unik, dan itu cuman memang bisa dipunyai oleh para seniman. Dan hebatnya mungkin seniman ini emang bisa jadi influencer, bisa yang langsung, bisa yang nggak langsung. Nggak langsung tuh dengan tindakan, dengan karya-karya. Tanpa sadar kita terpengaruh oleh karyanya. Banyak banget lagu yang bisa membuat semangat. Padahal lagu itu mungkin nggak ngomong langsung, yuk kita pergi perang, gitu, gitu kan. Jadi itu kalau musik banyak juga ya seni-seni lain yang membuat tiba-tiba situasi sosial bisa berubah cuma gara-gara ide yang sederhana, gitu, lagu dan apa segala macam. Gitu. Berarti Mas Erwin sendiri juga mendukung membuat program-program buat anak muda remaja juga tadi seperti dibilang kan di atas rata-rata. Cara mendukungnya salah satunya itu ya. Iya, jadi saya concern, saya merasa dalam tanda kutip sedikit ada prihatin, tapi yakin bahwa anak muda ini akan memberikan satu SDM yang kuat. Nah, caranya saya display mereka. Ini loh anak-anak kita keren-keren kan gitu. Saya pernah lihat deh dia. Iya, udah 10 tahun. Iya. Ada Liodra, salah satunya Liodra. Aku sering lihat-lihat. Iya. Artinya dengan saya mendisplay, mudah-mudahan orang Indonesia yakin gila sebenarnya bangsa kita berbakat. Banyak, pemerintah juga yakin. Semua yakin. Benar. Jadi kita punya kepedean harusnya. Iya. Memang nggak boleh cuma sampai situ. Anak-anak ini harus terus dibina, segala macam lah. Tapi at least saya cuma usaha saya mendorong untuk mendisplay anak-anak yang dari Medan, dari Rio, Papua, dari mana, tiba-tiba ini bakatnya hebat sekali lah di dunia musik gitu kira-kira. Iya. Oke, sekian sesi kita saat ini berbincang dengan Mas Erwin Gutawa. Tentunya kita akan kembali lagi di sesi selanjutnya. Saksikan terus podcast Anugerah Kebudayaan Indonesia tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sih seseorang bisa melahirkan suatu karya yang adiluhung atau masterpiece? Karena sampai sekarang dinyanyiin orang dan berkesan. Karya masterpiece itu ada pengakuan dari masyarakat dan itu tanpa sadar diakui dan semua orang menyetujui. Mas Erwin sendiri kalau bikin sebuah lagu gitu berapa lama sih? Kepo. Ketika ada pencapaian di dunia seni apapun ya, itu pasti kebudayaan kita akan naik.